Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang. Di sini saya akan mempresentasikan teori dan konsep politik gitu. Di sini saya sekelompok dengan Ignatius Iwan. Tidak banyak mungkin nanti yang saya sampaikan tentang teori dan konsep politik. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan di COVID ini. Mengenai politik itu kan tidak lagi menjadi sebuah tabu bagi kita, bahwa politik, bahasa-bahasa politik gitu kan, yang memang sudah menjadi hal yang biasa gitu. Kita lihat di televisi maupun di koran maupun di radio gitu kan, ada saja yang membahas tentang politik gitu. Yang kita pahami adalah di sini banyak definisi-definisi tentang politik gitu kan. Tapi yang saya pahami tentang politik adalah suatu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mencapai suatu kekuasaan melalui suatu aturan, yaitu konstitusi. Nah, yang di sini adalah suatu usaha yang ditempuh melalui konstitusi. Dalam arti di sini, untuk mencapai suatu kekuasaan itu harus melalui prosedur-prosedur yang memang ada aturannya gitu. Aturan yaitu ada undang-undang gitu untuk mencapai suatu kekuasaan. Ada pun juga definisi lain gitu tentang politik. Suatu politik adalah suatu yang membahas tentang kebijakan maupun kekuasaan. Nah, itulah banyak sekali tentang definisi-definisi gitu tentang politik. Adapun bidang-bidang politik di sini. Yang pertama adalah teori politik. Nah, teori politik adalah teori-teori yang membahas tentang politik dan juga ada partai politik dan administrasi negara, hukum internasional dan organisasi internasional gitu. Banyak sekali sih yang memang bidang-bidang politik itu. Karena yang saya pahami tentang politik itu banyak sekali yang dibahas gitu. Banyak sekali yang dibahas gitu. Bukan hanya suatu kekuasaan saja, tapi membahas dari semua yang memang menyangkut orang banyak gitu. Yang pertama adalah, yang di sini saya akan jelaskan adalah konsep ilmu politik. Di sini ada negara gitu. Nah, negara adalah suatu organisasi masyarakat yang punya wilayah kekuasaan yang bertanggung dan mengatur dan menyelenggarakan hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala yang timbul. Nah, disinilah ilmu politik juga membahas tentang negara gitu. Negara itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah unsur wilayah, unsur penduduk, pemerintahan yang berdaulat, dan adanya pengakuan dari negara lain. Yang pertama adalah unsur-unsur negara gitu kan. Terbentuknya suatu negara itu tidak terlepas dari unsur-unsur ini gitu. Maka tidak adanya unsur satu, maka tidak akanlah terjadi suatu negara. Yang pertama ada wilayah. Nah, wilayah ini, tanpa adanya wilayah maka tidak akan terjadi suatu negara. Di sini juga politik itu membahas tentang batas-batas wilayah dan juga penduduk. Di sini juga penduduk adalah suatu orang yang tinggal atau yang berdiam di suatu wilayah. Nah, itu juga menjadi suatu unsur yang memang harus dipenuhi. Pemerintahan yang berdaulat. Suatu negara harus adanya suatu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan. Maka kalau tidak adanya pemerintahan, maka tidak akan adanya suatu negara yang berdaulat. Artinya di sini adalah bahwa negara itu berhak untuk mengurusi wilayahnya sendiri gitu. Dan juga adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain adalah, dulu kita di zaman Bung Karno itu kita pernah diakui keberadaan kita, perjuangan kita, yaitu tidak salah Arab gitu kan, dulu pernah mengakui negara kita gitu.
akan ada keberadaan negara kita. Yang saya jelaskan tadi ada berapa kan? Tadi tentang negara, yang kedua adalah tentang kekuasaan gitu. Jadi panjang sekali mengenai politik itu kan. Tadi belajar tentang negara, ini kekuasaan. Jadi di dalam politik adalah suatu usaha yang ditempuh oleh masyarakat gitu kan untuk mencapai kekuasaan yang memang ditempuh sangat panjang itu dalam politik itu kan. Kekuasaan untuk merebut kekuasaan. Dan juga disinilah yang saya sebutkan tadi, bahwa ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi dalam politik. Yang ketiga adalah kebijakan. Nah, kita lihat di televisi maupun di media maupun di mana saja, bahwa kebijakan-kebijakan inilah yang menentukan suatu jalannya suatu pemerintahan, yaitu kebijakan politik. Namun kebijakan ini harus dipertimbangkan gitu. Tidak menjadi suatu keputusan yang memang menguntungkan satu golongan, tapi untuk menguntungkan orang banyak. Terutama kita lihat saja bahwa pemilihan legislatif maupun eksekutif itu orang-orang yang memegang suatu kebijakan politik itu. Bayangkan saja kalau kebijakan-kebijakan mereka itu salah gitu untuk merugikan masyarakat. Bayangkan saja gitu. Tapi itulah politik gitu kan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Walaupun sedikit, mudah-mudahan tetap paham gitu kan. Paham. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan walaupun di COVID-19 ini. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.